Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Salam damai dan bahagia bagi kita semua. Hai Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam Pendidikan Agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang hukum karma atau hukum moralitas perbuatan. Pertama kita akan terlebih dahulu mempelajari pengertian dari karma. Karma adalah hukum sebab akibat tentang perbuatan. Artinya, setiap perbuatan yang dilakukan ini akan menghasilkan suatu akibat. Kalau kita lihat dari gambar yang teacher tampilkan, di sini ada seorang yang duduk kemudian dia membuat sebab ya atau melakukan sebab di mana dia mendorong salah satu kita bisa bilang tembok ya. Kemudian tembok ini akan saling rubuh dan akhirnya nanti akan kembali kepada dirinya lagi. Ini yang dikatakan sebagai sebab dan akibat. Ketika seseorang melakukan sesuatu, entah itu baik atau entah itu buruk, maka hal itu kemudian akan membuahkan hasil berupa akibat kepada dirinya sendiri. Apa sih karma? Jadi karma itu berarti adalah hukum perbuatan. Kenapa? Karena karma atau karma dalam bahasa Pali ini berarti adalah perbuatan. Dan kemudian karma itu ada dua macam. Karma baik atau kusala kama dan karma yang buruk atau akusala kama. Namun kebanyakan dari masyarakat, khususnya di masyarakat umum di Indonesia, ini menilai suatu perbuatan sebagai suatu karma itu ketika perbuatan itu menghasilkan satu hasil yang buruk. Ada orang jatuh, dibilang, wah itu karmanya sudah berbuah. Atau ada orang yang terluka atau kehilangan sesuatu. Mereka akan mengatakan, ya itu sudah karmamu. Tetapi ketika ada orang yang tiba-tiba mendapatkan keberuntungan, ya dapat hadiah yang tidak tahu menahu kok tiba-tiba dia dapat hadiah, mereka tidak akan mengatakan bahwa itu karmamu, itu karmanya. Jarang sekali. Nah itu yang kemudian salah penafsiran bahwa masyarakat khususnya di Indonesia ini hanya menilai karma itu sebagai suatu hal yang buruk. Padahal karma itu adalah satu bentuk perbuatan. Ketika perbuatan itu didasari oleh hal yang baik, kemudian ya pastinya akan menimbulkan akibat atau buah yang baik. Itu yang dikatakan sebagai kusala kama. Kemudian kalau kita melakukan perbuatan yang buruk, itu yang disebut sebagai akusala kama. Hasilnya juga pasti hasil yang buruk. Jadi karma bukan hanya yang buruk ya. Setiap perbuatan yang kita lakukan ya, yang didasari adanya kehendak atau niat di dalam diri kita, itu yang disebut sebagai kama atau karma. Kenapa? Karena syarat dari karma adalah adanya kehendak atau niat atau cetana. Berkenaan dengan hal ini atau berkenaan dengan tadi yang teacher jelaskan bahwasanya setiap perbuatan yang didahului adanya niat, kehendak atau cetana itu yang disebut sebagai karma. Ya berkenaan hal itu dalam kitab Anguttara Nikaya 3 415 Buddha berkata bahwa oh para biku, kehendak untuk berbuat atau cetana itulah yang aku namakan sebagai kama. Setelah timbulnya kehendak seseorang berbuat dengan pikiran, ucapan, dan badan jasmani. Jadi yang kita lakukan, baik itu melalui pikiran, ucapan, atau perbuatan kita, yang didasari dengan adanya niat atau kehendak atau keinginan, itulah yang dikatakan sebagai kama atau karma. Jadi bukan hanya dari mulut atau dari badan jasmani saja. Dari pikiran kita ketika kita ada
niat atau kehendak itu juga sudah termasuk sebagai karma. Contoh, kita melihat orang yang kesusahan, kemudian di dalam pikiran kita muncul keinginan untuk membantu. Dengan adanya kehendak untuk membantu di dalam pikiran kita dan kemudian muncul pemikiran gimana cara membantunya, itu juga sudah tergolong sebagai karma atau sebagai karma. Kemudian setelah itu kita benar-benar mewujudkan pikiran baik kita itu dengan berupa ucapan dan badan jasmani menolong orang tersebut, itu juga dikatakan sebagai karma. Jadi ada prosesnya. Bukan hanya dilakukan oleh ucapan atau jasmani. Bukan hanya ketika kita berucap yang tidak baik atau kita melakukan satu tindakan perbuatan yang jahat seperti pemukulan, itu yang dikatakan sebagai karma. Ketika sesuatu itu sudah didahului di dalam pikiran, pikirannya ini sudah ada niat atau kehendak, itu sudah tergolong sebagai karma atau karma. Nah, bagaimana dengan tindakan yang tidak disengaja? Tindakan yang dilakukan secara tidak sengaja di luar dari kemauan atau yang tanpa disadari, ya meskipun secara teknis itu tetap dinyatakan sebagai satu bentuk perbuatan. Namun tidak termasuk sebagai karma karena kehendak sebagai faktor terpenting dalam menentukan karma itu sendiri tidak ada, yaitu cetana atau kehendak. Contohnya apa? Contohnya yaitu berjalan, duduk, atau tidur, itu dikatakan sebagai perbuatan. Tapi perbuatan itu bukan dikategorikan sebagai karma. Ya, ada akibatnya. Ya, kalau kita berjalan tentu saja nanti akibatnya ya sampai di tujuan. Tetapi di situ tidak ada akibat moral dari hukum tersebut yang akan berlaku. Karena itu memang kebutuhan dan itu tidak ada niatan-niatan kepada orang lain atau kepada makhluk lain atau tidak didasari adanya cetana atau kehendak. Walaupun itu tetap dinyatakan sebagai suatu bentuk perbuatan. Nah, di sini dikatakan sebagai perbuatan-perbuatan yang netral. Netral karena dia tidak ada kehendak. Lain cerita, ya, di sini berjalan, tidur, atau duduknya ini didasari ada pemikiran-pemikiran yang lain. Contohnya pemikiran untuk menipu. Saya tidurlah karena biar saya nggak disuruh mama. Pura-pura saja saya tidur. Nah, itu yang dikatakan sebagai karma karena sudah ada pikiran yang tidak baik di situ, ada niat, ada kehendak untuk menipu. Ya, menipu dengan cara tidur. Tetapi di sini ketika tidur itu memang satu hal yang memang kebutuhan dia memang harus tidur karena sudah lelah atau karena memang sudah malam. Nah, itu yang merupakan perbuatan netral, ya, yang tidak dapat dikatakan sebagai karma. Kemudian kita akan membahas tentang kama niyama. Dalam Samyutta Nikaya 1 ke-227 dikatakan bahwa sesuai dengan benih yang ditabur, begitulah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan mendapatkan kebajikan dan pembuat kejahatan akan menerima kejahatan pula. Taburlah biji-biji benih dan engkau pula yang akan memetik buah-buah daripadanya. Jadi segala sesuatu yang kita lakukan ini akan membawa akibat pada diri kita ketika didasari adanya kehendak atau cetana yang akan disebut sebagai kama. Ketika kita melakukan satu bentuk kejahatan atau perbuatan yang jahat, maka kita telah menanam benih kejahatan, benih keburukan. Dan yang pastinya akibat atau buah dari benih itu ya kita akan mendapatkan keburukan. Ketika kita melakukan kebaikan atau menanam benih yang baik, maka kita juga akan memetik buah yang baik atau mendapatkan hasil yang baik. Selain itu juga bagaimana kita merawatnya, ya. Bagaimana kita merawat dari apa yang sudah kita tanam.
Nanti teacher akan jelaskan kaitan antara benih, buah, dan merawat. Ya, disitulah nanti kita akan sadari bahwa tidak selalu perbuatan yang kita lakukan seperti ini nanti akan berbuah juga seperti ini. Tidak selalu kita kemudian memberi orang roti, kemudian kita nanti juga akan diberi roti. Bukan seperti itu, tetapi bergantung pada bagaimana kita merawatnya dan juga karma-karma lain yang mendampinginya atau memperkuat atau melemahkannya. Dalam agama Buddha dikatakan bahwa tidak ada sosok di luar diri yang memberikan imbalan atau hukuman atas apa yang dilakukan atau atas apa yang kita lakukan. Ya, yang memberi imbalan dan hadiah siapa? Ya diri kita sendiri. Ibarat kita menabung, ya kita yang akan mengambil tabungan itu sendiri. Tidak dari orang lain, tidak ada makhluk di luar diri kita yang mengatur dan mengontrol setiap apa yang terjadi pada diri kita. Tetapi diri kitalah sendiri. Tidak ada sosok di luar diri yang memberikan hukuman pada kita, yang memberikan imbalan kepada kita. Tetapi hal itu didasari pada diri kita sendiri. Apa yang telah kita tanam, maka itu yang akan kita dapatkan. Nah, 3 masa kehidupan. Kita sering mengatakan bahwa masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, itu juga berkaitan dengan karma. Karma dari masa lampau, karma dari masa kini, karma yang akan datang. Ya, karma tidak hanya berarti perbuatan di masa yang lampau. Karma meliputi perbuatan-perbuatan lampau dan sekarang. Tetapi juga dipahami bahwa kita yang sekarang ini tidak sepenuhnya merupakan hasil dari sesuatu yang telah kita lakukan di masa lampau atau dahulu. Kita yang akan datang juga tidak mutlak merupakan hasil dari apa yang kita lakukan sekarang ini. Saat sekarang ini tidak diragukan adalah hasil dari masa yang akan lampau dan akan menentukan masa yang akan datang. Ya, masa lampau itu 1 detik dari diri kita ini sudah masa lampau dari sekarang apa yang kita lakukan. Ini kalau kita berbicara masa lampau ya. Tetapi yang di sini yang dalam apa yang dijelaskan ini adalah masa lampau, yaitu kehidupan kita yang lampau sebelum kita dilahirkan kembali di alam manusia. Jadi tidak sepenuhnya bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu dari kehidupan kita yang lampau, maksudnya kehidupan yang sebelumnya ini. Kenapa? Karena karma itu bisa berbuah pada kehidupan ini, bisa juga berbuah di kehidupan yang selanjutnya, atau di beberapa kehidupan yang selanjutnya. Tetapi itu juga dikatakan masa yang lampau, tetapi tidak masa yang pas lampau di belakang kita, ya, bukan. Karena karma itu berbuah tidak hanya pada 1 periode kehidupan atau 1 masa kehidupan, bergantung pada kuat dan matangnya karma itu. Jadi dari 3 masa dahulu, masa kini, dan masa yang akan datang, mana yang lebih penting atau yang paling penting? Yang paling penting adalah masa sekarang. Ketika kita mampu untuk melakukan hal-hal yang baik di masa yang sekarang ini, inilah yang paling penting. Kenapa? Karena ini yang akan membantu kita di masa yang akan datang. Ya, karena kita nggak tahu di karma yang lampau itu, ya, apakah banyak perbuatan buruk atau perbuatan baik yang kita lakukan. Karena kita tidak tahu, makanya di kehidupan ini kita harus banyak-banyaklah melakukan kebaikan. Ya, agar apa? Agar masa yang akan datang, agar kehidupan kita yang akan datang itu jauh lebih baik lagi daripada kelahiran kita yang saat ini. Kama dan wipaka ya. Kama adalah aksi, sedangkan wipaka adalah reaksi, ya, aksi dan reaksi, stimulus dan respon. Karma seperti benih yang memiliki potensi untuk tumbuh, sedangkan wipaka dapat dianggap sebagai buah dari pohon pada pohon sebagai akibat atau hasil dari benih yang kita tanam.
Ya, jadi kama wipaka adalah buah dari karma atau buah perbuatan, hasil perbuatan. Ini yang tadi teacher sampaikan. Sesuai dengan benih yang kita tanam, demikianlah buah yang akan dipetik. Pembuat kebajikan akan menuai kebajikan, pembuat kejahatan akan menuai kesengsaraan. Taburlah benihnya dan engkau akan merasakan buah daripadanya. Nih ya, banyak kita melakukan keburukan atau kejahatan, kita akan menuai kesengsaraan. Ya, kesengsaraan ini bisa langsung berbuah di masa yang sekarang ini atau di kehidupan ini, atau bisa berbuah di kehidupan yang akan datang, atau bisa berbuah di beberapa kehidupan kita yang akan datang, tidak hanya satu kali. Jadi banyak-banyaklah kita menabur kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan juga sama dengan halnya kejahatan. Kebaikan juga bisa berbuah mungkin di kehidupan ini, bahkan kemudian di kehidupan kita yang selanjutnya, atau di beberapa kehidupan kita yang selanjutnya. Kita tinggal mau pilih mana. Kita mau sengsara di kehidupan ini dan kehidupan yang selanjutnya, atau kita mau bahagia di kehidupan ini dan kehidupan yang selanjutnya. Oke, ini yang tadi teacher jelaskan tentang perbuatan netral ya. Perbuatan yang tidak berdasarkan pada kehendak moralitas. Ya, perbuatan ini tidak memiliki akibat dari moral hukum karma seperti berdiri, duduk, berjalan atau tidur. Bukan dikategorikan sebagai karma, tetapi dia dikatakan sebagai perbuatan. Tetap dikatakan sebagai perbuatan tapi bukan karma atau bukan kama. Digarisbawahi ketika berdiri, duduk, tidur itu ada niatan untuk melakukan atau ada trik-trik tersendiri di dalamnya, ya itu berarti sudah ada niat. Ya, yang tadi teacher contohkan, tidur untuk membohongi orang tua, ya niatnya itu bohong, itu kama atau karma. Apa penyebab dari karma? Penyebab dari karma itu adalah ketidaktahuan atau awija, ya. Awija yang digambarkan sebagai lingkaran yang ada di tengah ini, yang terdiri atas binatang babi, ayam, dan ular, atau disimbolkan dengan babi, ayam, dan ular. Inilah yang dikatakan sebagai penyebab daripada karma. Dalam hukum sebab akibat yang saling berhantungan atau paticca samuppada, Buddha mengatakan bahwa ketidaktahuan atau awija, ya, awija yang didasari atas moha, loba, dan dosa, ini yang merupakan sebab dari timbulnya bentuk-bentuk karma, atau dalam bahasa Pali awija pacaya sankara. Ketika seseorang diliputi dengan kebodohan atau ketidaktahuan atau kegelapan batin, kemudian keserakahan atau loba, dan dosa atau kebencian yang saling mengikat ini, ketiga akar kejahatan ini yang disebut sebagai awija, yang selalu muncul sebagai niat atau kehendak dari setiap perbuatan yang kita lakukan melalui pikiran, ucapan, atau badan jasmani, maka itulah yang akan menjadi sebab-sebab dari karma buruk, ya, atau bentuk-bentukan karma buruk. Namun ketika perbuatan itu didasari atas pandangan yang benar, ya, yang terdiri atas aloba, adosa, dan amoha, maka perbuatan inilah yang juga akan menjadi sebab untuk timbulnya bentuk-bentuk karma baik. Jadi sebab dari karma adalah ketidaktahuan atau awija. Nah, karma itu bukanlah suatu fatalisme, nasib, atau takdir. Ini yang tadi teacher jelaskan, bahwasanya kama dan wipaka itu bergantung pada benih, buah, dan merawatnya. Sang Buddha berkata bahwa menurut pandangan orang-orang ini, jadi ada beberapa orang yang berpandangan, oleh karena perbuatan di masa lampau, seseorang akan menjadi pembunuh, pencuri, pendusta, pemfitnah, tamak, dengki, dan sesat. Oleh sebab itu, bagi mereka yang berpandangan bahwa perbuatan masa lampau sebagai satu-satunya penyebab tidak akan ada keinginan usaha maupun kebutuhan untuk melakukan sesuatu atau suatu perbuatan.
sebaiknya juga tidak akan ada keinginan untuk usaha maupun kebutuhan untuk itu tidak melakukan suatu perbuatan. Ya, maksudnya yang di sini yang dikatakan oleh Buddha, ya ini dikatakan sebagai takdir atau nasib. Menurut Buddha, ya pandangan-pandangan orang yang seperti ini adalah pandangan orang yang keliru. Ya, yang berpandangan bahwa perbuatan yang masa lampau lah yang menentukan orang itu menjadi orang jahat atau orang sesat, ya, yang digambarkan sebagai pembunuh, pencuri atau pendusta dan sebagainya. Ya, manusia lahir di hidup ini dia membawa karma. Ya, tetapi karma itu tidak menentukan baik atau buruk sifat seseorang. Ya, sifat seseorang itu oleh dirinya sendiri yang menentukan di kehidupan ini, bukan dari karma yang dia bawa di masa lampau. Jadi ketika kita menjadi seorang pembunuh, ya itu keinginan kita, bukan dari karma, bukan dari karma kehidupan yang lampau. Jadi kita itu punya pilihan di dalam kehidupan ini, bukan semata-mata digariskan sebagai satu benang lurus bahwasanya kita terlahir di kehidupan ini karena masa yang lampau, dan masa yang lampau itu mengakibatkan diri kita memiliki perilaku yang buruk. Bukan, ya. Menjadi orang yang baik dan buruk itu adalah pilihan kita saat ini. Sama halnya dengan menjadi miskin dan kaya, ya. Menjadi miskin dan kaya, ketika kita lahir, kita kan nggak tahu kita miskin atau kaya. Ya pas kebetulan karma kita yang dahulu itu merupakan karma yang baik, kemudian kita terlahirlah di keluarga yang kaya. Tetapi itu juga bukan kemudian menjadi takdir seterusnya kita akan kaya, enggak juga. Kita bisa nanti menjadi miskin. Yang tadinya terlahir di keluarga miskin, kemudian apakah dia tidak punya pilihan dan dia harus selamanya miskin? Ya enggak. Ketika dia mau berusaha, ketika dia mau melakukan perbuatan dan usaha yang baik untuk mencari penghidupan yang benar, ya dia akan menjadi kaya. Kemudian karma bukan fatalisme. Bukan fatalisme maksudnya adalah kalau dalam hidup yang lampau dia membunuh, kemudian dia juga akan mati terbunuh. Ya enggak seperti itu juga. Tidak semuanya seperti itu. Bergantung pada bagaimana merawatnya. Ya, saya contohkan Angulimala. Angulimala banyak membunuh, ya, banyak membunuh. Ada 999 orang yang dibunuh oleh Angulimala, tetapi hal itu karena pandangan yang salah dan ketidaktahuannya. Kemudian beliau menyadari kesalahannya, kemudian beliau membentuk satu karma baik sehingga beliau mampu mencapai tingkat kesucian arahat. Nah, tingkat kesucian arahat itu juga merupakan suatu karma baik yang luar biasa, ya, sehingga itu juga akan menekan karma buruk yang dilakukan di kehidupan yang lampau. Sehingga apa? Angulimala ketika meninggal, beliau tidak terlahir di alam neraka, tetapi beliau tetap merealisasi nibbana. Nah, hal ini membuktikan bahwasanya benih, buah itu juga akan bergantung pada perawatan. Ya, kalau kita hari ini melakukan satu bentuk karma yang buruk, kemudian besok kita melakukan karma yang buruk, besoknya lagi karma yang buruk, ya pupuknya tambah banyak, ya pastinya hasilnya lebih dari itu, lebih buruk daripada itu. Tetapi kalau hari ini kita melakukan satu pelanggaran sila, kemudian kita menyadari dan di hari yang kedua kita melakukan konsekuensi dengan cara kita melakukan kebaikan, nanti buahnya itu akan sedikit menurun kadar akibat dari karma buruk itu sendiri. Maka di situ yang tadi teacher sampaikan bahwa benih, buah, dan ada perawatan, pemupukan yang dilakukan. Itulah yang dikatakan karma bukan sebagai satu fatalisme, nasib atau takdir yang plek memang seperti itu. Bukan, kita bisa merubahnya. Ya,
bisa dirubah. Karena kalau di sini kita mengikuti anggapan orang tersebut, itu beranggapan bahwa ada sosok diri yang mengatur diri kita. Ya, kalau sudah ada yang mengatur diri kita, ngapain kita berusaha duduk-duduk aja, nanti kita juga akan dapat uang. Ya, duduk-duduk aja, nanti kita juga akan hidup. Nggak usah kerja, orang saya ditakdirkan untuk menjadi orang kaya, jadi akan timbul kemalasan. Karena apa? Sudah ada sosok di luar diri yang mengatur tentang rezeki kita, keuangan kita, dan lain sebagainya. Ngapain kita repot-repot? Duduk aja. Inilah yang dikatakan oleh Buddha satu pandangan yang keliru. Jadi karma bukan fatalisme, bukan juga nasib, bukan juga takdir yang tidak dapat diubah. Karma bisa dirubah. Nah, karma juga bukan sebagai hukum pembalasan ya. Orang yang membunuh belum pasti akan mati terbunuh. Sebagai contoh Angulimala tadi yang Teacher jelaskan. Karma itu dapat diubah. Nah, kalau di sini Teacher analogikan sebagai garam. Ya, sebagai garam. Garam ini rasanya asin. Ya, asin di sini Teacher analogikan sebagai satu bentuk karma yang buruk ya. Manusia lahir di dunia ini memang telah membawa karma di kehidupan yang lampaunya. Tetapi kita harus mampu untuk memilih bagaimana hidup kita yang saat ini. Kemudian di kehidupan ini kita telah melakukan satu bentuk kejahatan atau keburukan. Di sini kita menambahkan air tersebut dengan garam. Tentu saja air ini akan menjadi berasa asin. Ketika kita minum air ini, kita merasakan asin dan hal itu kemudian tidak nyaman atau tidak enak di dalam diri kita, berarti itu digambarkan bahwa kita telah menerima akibat dari perbuatan buruk. Tetapi kalau kita tidak mau menerima akibat dari perbuatan buruk yang kita lakukan ini, apa yang harus kita lakukan? Jangan ditambah garam lagi atau jangan tambah perbuatan buruk lagi. Tambah apa di sini? Tambahlah air yang banyak sehingga kadar garam itu akan menurun. Inilah yang dikatakan sebagai karma itu bisa diubah dan karma juga bukan hukum pembalasan. Kemudian dalam kehidupan yang kita jalani saat ini, kalau kita masih ingin karma buruk seperti kita sudah tahu ada garam dan kita tetap meminum garamnya, atau bahkan kita menambah dengan garam yang baru yang lebih banyak lagi, ya inilah yang dikatakan 10 perbuatan buruk. Yang mana kalau 10 perbuatan buruk ini kita lakukan, di kehidupan yang akan datang kita akan terlahir di alam yang lebih menderita atau terlahir dengan akibat karma yang buruk. 10 perbuatan yang harus dihindari ini agar kita tidak terlahir sebagai orang yang menderita atau makhluk yang menderita di kehidupan yang akan datang, atau kita tidak terlahir di alam-alam rendah seperti apaya, niraya, dan peta, maka kita harus menghindari perbuatan ini. Ya, perbuatan yang harus dihindari yang pertama yaitu panatipata, membunuh. Kemudian yang kedua, adinadana, mencuri. Yang ketiga, berzina, kamisumicacara. Yang keempat, berdusta. Yang kelima, memfitnah atau pisunawaca. Yang keenam, berbicara kasar atau parusawaca. Kemudian, berbicara tidak sepatutnya atau sampapalapa. Kemudian yang ke-8, serakah atau abija. Kemudian yang ke-9, membenci atau biapada. Dan berpandangan yang salah atau mica diti. Nah, 10 perbuatan ini harus kita hindari jika kita tidak mau untuk menerima akibat-akibat dari perbuatan yang kita lakukan, atau kita tidak mau hidup kita lebih menderita, baik di kehidupan ini atau di kehidupan yang akan datang. Nomor 1, 2, dan 3 ini perbuatan yang dilakukan berdasarkan pada badan jasmani. 4, 5, 6, dan 7 ini dilakukan dengan ucapan, dan 8, 9, dan 10 ini melalui pikiran.
Inilah 10 perbuatan yang harus dihindari. Kemudian ada 10 perbuatan yang harus diperjuangkan. Ya, saya nggak bilang dilaksanakan, karena ini memang perlu perjuangan. Ya, harus diperjuangkan. Ya, diperjuangkan untuk dilaksanakan agar apa? Hidup kita bahagia. Bahagia saat ini, bahagia di yang akan datang. Ya. 10 perbuatan yang harus diperjuangkan atau dilakukan yaitu 1. Dana, 2. Sila, 3. Bawana, 4. Apaciti, 5. Melayani atau weawaca, 6. Melimpahkan jasa atau patanupadana, 7. Berbahagia atas jasa orang lain atau bahagia atas jasa orang lain atau abanumodana. Kemudian yang ke-8 yaitu mengajar dhamma atau dhamma desana. Yang ke-9 belajar dhamma atau dhamma sawana, dan yang ke-10 meluruskan pandangan atau ditijukama. 10 perbuatan ini merupakan 10 perbuatan baik yang harus diperjuangkan agar diri kita lebih baik, agar kehidupan kita lebih baik untuk saat ini dan di masa yang akan datang, bahkan di kehidupan yang akan datang. Ya, karena kalau kita melaksanakan ke-10 perbuatan ini, maka adalah kita akan terlahir di alam bahagia atau alam surga. Selebihnya apa? Dengan kita tetap melakukan ini secara terus-menerus, kontinu dan konsisten, kita akan mencapai yang namanya pembebasan tertinggi. Apakah karma itu selalu adil? Jika jawaban dari orang yang telah memiliki pandangan yang benar tentang karma, dia pasti akan menjawab bahwa karma itu ya adil. Tetapi jika kita melihat dari kacamata dunia, itu nampak tidak adil. Seperti apa? Orang yang sombong dan pelit kok dia malah kaya. Kemudian ada orang yang baik dan dermawan kok malah hidupnya kekurangan, dia malah miskin. Kalau kita hanya melihat dari kacamata dunia, ya kita pasti akan mengatakan bahwa mana karma? Buktinya orang itu selalu berbuat baik, tapi hidupnya kekurangan terus. Yang satunya, buktinya orang itu sombong, pelit, gak pernah dana, tapi dia tetap kaya. Karena apa? Kita tidak memiliki pandangan yang benar tentang karma. Kita harus pahami, seperti apa yang tadi teacher sampaikan, bahwa karma itu bisa berbuah di kehidupan ini, satu kehidupan yang akan datang atau beberapa kehidupan yang akan datang. Ya mungkin orang yang baik dan dermawan ini, karmanya di kehidupan yang sekarang ini, dia banyak berbuat baik dan dermawan, itu belum berbuah pada kehidupan ini, tetapi dia masih menerima akibat dari karma buruk di kehidupan lampaunya. Tetapi karma ini ya nanti tetap akan berbuah, tinggal menunggu waktu dan prosesnya. Nah, orang yang sombong dan pelit ini kenapa tetap kaya? Mungkin dia di kehidupan lampaunya dia dermawan, dan di kehidupan ini karmanya yang di kehidupan lampau itu berbuah. Tetapi di sini orang ini hanya menghabiskan buah karmanya. Kalian pernah dengar kisah antara Wisaka dengan Migara? Ketika Migara sedang makan, kemudian ada biku yang berpindah patah. Migara ini mengacuhkan dan malah mengusir biku tersebut, tidak mau memberikan dana makan. Nah, di situ Wisaka mengatakan bahwa ayah mertuanya sedang makan nasi basi. Nasi basi itu memiliki arti bahwa ayahnya itu hanya menghabiskan karma di kehidupan lampaunya, karma baik di kehidupan lampaunya. Tetapi dia tidak mau melakukan karma baik di kehidupan ini. Jadi orang yang sombong dan pelit ini tapi dia nampak kaya, dia hanya menghabiskan karma di kehidupan lampaunya. Dia tidak menambah, dia tidak menanak nasi lagi untuk kehidupannya saat ini dan kehidupan yang akan datang. Oke. Tapi karma itu adil ketika kita bisa memaknainya. Memang secara kacamata dunia akan nampak tidak adil. Ya, tetapi kalau kita telah memiliki pandangan yang benar, karma itu ya adil. Kemudian dapatkah kita menolong makhluk lain yang menderita akibat karma buruknya?
Kalau pertanyaannya dapatkah kita menolong makhluk lain yang menderita akibat karma buruknya? Ya, kalau pertanyaannya adalah dapatkah kita menolong makhluk lain yang menderita akibat dari karma buruknya di masa yang lampau? Ya bisa. Kita bisa menolong karena apa? Kita bisa membantu untuk meringankan penderitaan dari hasil karma orang lain tersebut dengan cara apa? Memberikan bantuan kepada orang tersebut dengan welas asih dan tanggung jawab kita, tanggung jawab yang universal, yang menyeluruh. Tetapi kita tidak bisa menghilangkan akibat dari karma buruk yang diterima orang tersebut. Kita bisa membantu orang yang menderita akibat dari karma buruknya. Kita bisa membantu, tetapi kalau apakah kita bisa menghilangkan karma buruk orang lain atau akibat suatu karma buruk dari orang lain yang sedang diterima oleh orang lain? Ya nggak bisa. Ya nggak bisa, karena hanya diri sendiri yang akan menerima akibat dari perbuatan diri sendiri, bukan orang lain. Ya, tetapi kita bisa membantu. Kita bisa membantu. Membantu dengan apa? Berilah pemahaman dan pandangan yang benar tentang hakikat kehidupan sehingga dia mampu memutus rantai perbuatan buruk dan akibat karma buruknya. Tapi kita tidak bisa memutus akibat dari karma buruknya. Kalau kita menolong orang yang sedang menderita, kita beranggapan bahwa mungkin dia sedang menerima karma buruknya bisa, tetapi untuk memotong karma buruk orang lain itu nggak bisa. Oke, selanjutnya yaitu manfaat mempelajari hukum karma. Manfaat kita mempelajari hukum karma yang pertama yaitu kita memiliki kesabaran. Kesabaran dalam mengarungi kehidupan ini. Kesabaran dengan setiap apa yang terjadi pada diri kita. Ya, kemudian yang kedua kita memiliki keyakinan terhadap dharma, keyakinan terhadap kebenaran, bahwa ketika kita melakukan satu bentuk kebaikan, kita akan menerima kebaikan. Kemudian kita memiliki kepercayaan diri pada diri sendiri. Kenapa? Karena kita tidak bergantung pada orang lain atau makhluk lain di luar diri kita sendiri. Bahwa segala sesuatu itu diri kita yang menentukan, bukan orang lain, bukan makhluk lain. Kita bukan layaknya boneka yang digerakkan oleh orang lain atau makhluk lain yang ada di luar diri. Kita digerakkan oleh diri kita sendiri. Yang selanjutnya manfaat mempelajari hukum karma yaitu pengendalian diri. Ya, pengendalian diri karena apa? Kita telah mengetahui mana yang baik, mana yang buruk. Ya, kita mengetahui bahwa kalau kita melakukan satu yang buruk kita akan mendapatkan akibat yang buruk, kalau kita melakukan sesuatu yang baik kita akan mendapatkan akibat yang baik. Kemudian kita akan memiliki kemampuan untuk menghadapi fenomena-fenomena kehidupan ini, kemampuan untuk kita memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan. Kemudian kita juga selalu mampu untuk mengasah kemampuan kita. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa segala sesuatu itu kita sendiri yang menentukan, maka diri kita lah yang harus upgrade diri kita lah yang harus meningkatkan potensi diri kita lah yang harus meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Oke, pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang klasifikasi atau penggolongan karma. Baik, Anda semua, demikianlah apa yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan kita hari ini tentang hukum karma atau hukum karma. Semoga Anda semua mampu mengerti dan memahami apa yang telah teacher sampaikan dan kemudian dapat Anda semua jadikan pedoman di dalam kehidupan ini. Ya, ambillah yang baik dan tinggalkan yang buruk. Karena sesuatu yang baik itu yang akan menyelamatkan diri kita. Dan teacher akhiri dengan Sabesata Bhawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.